Oke, kita langsung aja Bu Wen. Oke. Soal nomor 1. Oke. Pada kalimat Cinta memetik bunga di taman. Hiponim kata bunga adalah yang C kalau jawaban aku, bunga mawar. Hiponim kata bunga. Bunga mawar. Iya. Kan hiponim itu kan banyak bunga mawar, bunga melati, macam-macam bunga maksudnya. Iya. Hiponim itu adalah bagian dari kata umum khusus gitu. Nah, Iya, dari kata khusus ke umum kayak gitu deh. Dari kalau umumnya hipernim, khususnya hiponim. Kan? Ya, nah, ya. jadi kalau misalnya bunga, hiponimnya itu bunga, berarti hiponimnya adalah nama-nama bunga tersebut. Ya. Gitu. Kalau misalkan di situ yang disebut sayuran gitu, berarti bagian gitu. Nah, kalau tubuh kita gitu, berarti bagian-bagian dari hiponimnya yaitu tubuh, Tangan, kaki. hiponimnya itu tangan, kaki, kepala, badan. Ya. Oke, terus kalimat berikut yang terdiri atas 2 klausa adalah Yang A, aku menggunakan yang bisa dibagi menjadi dua klausa itu. Aku iya, aku mengambil buah manggis. aku menggunakan galah, aku mengambil buah manggis. Untuk mengambil buah manggis. Oke, sudah paham lah ya. Iya, udah insya Allah. 3. Proses Proses pembentukan pembentukan kata. kata Penghancur leburan berasal dari peng, kemudian ditambah hancur, ditambah lebur, ditambah an. B. peng, ditambah hancur, ditambah lebur, ditambah an. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, di situ kan ada imbuhan peng dengan an gitu, Bu. Ya, peng dengan Jadi an. itu ya proses pembentukan kata ini untuk imbuhan ini bisa kalau imbuhan ada imbuhan pem an gitu. Nah, terus ada yang peng an, pen, p e n y, penyatuan gitu kan, penyatuan berarti asal katanya itu adalah satu gitu, penyatuan gitu yang sering kita. Terus pengetahuan, jadi dari kata tahu gitu, pengetahuan. Nah, itu adalah imbuhan, gabungan imbuhan, jadi nggak bisa kita pisah, berarti itu mereka itu sudah melekat, menyatu. Jadi penghancur leburan, itu ada penghancur leburan. Nah, karena dia hancur lebur, nggak dipisah, kan ada hancur, ada lebur. Gitu. Jadi ini satu kata, dijadikan satu kata. Gitu. Jadi nggak bisa juga dipakai penghancur leburan yang bagian E. Jadi pilihannya itu adalah D. Dia hancur lebur ditambah dengan imbuhan peng-an. Dia hancur lebur dan imbuhan pengiringnya itu adalah peng-an gitu. Nah, terus imbuhan ini kan tadi ada berapa macam itu? Ada pem-an, ada pemantapan gitu. Nah, penelitian, nah gitu. Itu enggak teliti telitian, enggak kayak gitu juga gitu. Nah, teliti pen-an gitu. Nah, imbuhan itu nggak bisa dipisah. Iya, ya. Oke deh. Oke. Oke, ya bisa dipahami. Bisa dipahami. Iya, jadi imbuhan itu kalau imbuhannya hanya satu di awal atau di akhir, ya berarti imbuhan itu satu gitu. Tapi kalau sudah menggunakan 2 imbuhan dalam satu kata, berarti imbuhannya itu tidak boleh bukan satu-satu imbuhan gitu.
Jadi mereka satu rangkaian. Gitu. Ada peng-an, pem-an, gitu. Hancur lebur, iya ya. Hancur lebur, yang menggunakan imbuhan peng-an. Gitu. Iya. Iya, bukan imbuhan peng ditambah imbuhan peng dulu, terus di belakangnya an, enggak gitu. Jadi imbuhan itu sepaket mereka gitu. Gitulah bahasanya kan sepaket Iya, iya, gitu. iya. Terus yang keempat, salah satu indikator yang harus dibuat oleh Ibu Nawa. Jadi Ibu Nawa ini pengen bikin RPP ya. Iya, Iya, jadi membuat instrumen. Membuat instrumen untuk membuat teks eksplanasi. jadi instrumen dulu untuk membuat teks eksplanasi gitu nah. Gitu ya. Jadi di sini yang ditanya salah satu indikator yang harus dibuat oleh Ibu Nawa gitu. Sementara KD-nya sudah di kompetensi dasarnya sudah ada ya di situ. Eksplanasi. Iya. KD-nya sudah ada menyajikan teks penjelasan eksplanasi atau eksplanasi ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifat benda, hantaran panas, energi listrik, dan perubahannya, serta tata surya secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulisan. Nah, itu adalah KD-nya ya. Jadi, yang di sini salah satu indikator yang harus dibuat. Indikator. Indikator itu adalah turunan dari KD. Turunan dari KD, ya. Iya, bagian dari kompetensi dasar kan. Jadi kita bikin kompetensi dasar dulu, baru kita tentukan indikator-indikator yang harus kita capai, gitu ya. Iya, iya, Bu. Iya. Nah, jadi di sini kan ini dia merancang untuk muatan pembelajaran teks eksplanasi gitu. Ini dalam untuk menyusun KD itu kan kita harus relevan ya. Harus dengan kemampuan dan materi yang terkandung di dalam KD, harus sinkron dengan kompetensi dasar. Menuliskan teks eksplanasi ilmiah tentang hantaran panas dan perubahan benda akibat pengaruh suhu berupa hasil percobaan mempresentasikan teks ilmiah tentang perubahan dan sifat benda akibat pengaruh suhu menggunakan kosakata baku. Enggak menggali maksud untuk menemukan penyebab perubahan yang ya memperjelas penyebab perubahan dan sifat benda akibat pengaruh suhu. Indikator. Nah, indikator itu merupakan bagian dari kompetensi dasar. Nah, dalam menyusun indikator itu yang perlu kita perhatikan adalah materi yang terkandung di dalam kompetensi dasar tersebut. Terus harus menggunakan kata kerja, dapat diukur dan dapat tercapai gitu. Jadi untuk pencapaian anak gitu. Jadi anak itu harus apa gitu supaya mereka ada pencapaian gitu. Nah, mereka harus melakukan sesuatu, harus ada kata kerja di situ. Mempresentasikan ya. Mempresentasikan atau menuliskan ya. Presentasikan teks eksplanasi tentang perubahan dan sifat benda akibat pengaruh suhu menggunakan kosakata baku. Yang B berarti. Mempresentasikan teks eksplanasi tentang perubahan sifat benda akibat pengaruh suhu menggunakan kosakata baku. Tapi harus ada yang dihasilkan. Harus ada yang dihasilkan. Yang A berarti, ya yang A. Iya, Menuliskan dia teks eksplanasi ilmiah menuliskan. tentang hantaran panas dan perubahan benda akibat, iya ya.
Iya, menuliskan teks eksplanasi ilmiah tentang hantaran. Jadi kan ada kata kerjanya, terus sudah mengandung kata kerja dan nanti ada hasil gitu dari yang mereka lakukan gitu. Jadi ada pencapaian mereka gitu. Iya, karena indikator itu harus induknya KD gitu. Nah, harus anaknya KD indikator itu gitu kan. Ya, Jadi harus berpedoman setelah menyajikan supaya mereka harus bisa mempresentasikan dan menghasilkan sesuatu. Ya, bisa dipahami, Bu. iya, iya, oke. Oke, oke. Oke, jadi di situ jadi kita harus ini, oh ya sebelum membuat indikator saya harus bikin KD-nya dulu gitu. Nah, jadi di KD di dalam KD apa gitu perintahnya itu materinya itu apa. Nah, jadi untuk membuat indikator yang saya buat harus pencapaiannya apa gitu. Eh, dalam materi ini menyajikan gitu. Nah, menyajikan penjelasan penjelasan eksplanasi. Nah, jadi yang mau disajikan itu dalam bentuk apa gitu. Ya. Terus yang kelima, soal nomor 5 itu ada data ya, ada penyajian data ya. Ada kriteria, ada ini. Nah, Bu Eka telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya saat proses pembelajaran di kelas. Bu Eka telah memperhatikan hal-hal yang harus pada rubrik, yaitu, nah, rubrik itu urutan penomoran, urutan penyajian data kita, seperti kalau kita mau bikin makalah gitu ya, ada cover, ada kata pengantar, daftar isi. Nah, baru ke bab-bab selanjutnya, bab 1, bab 2, bab 3, terus ada tujuan, ada ini gitu. Jadi harus sesuai gitu nah penomorannya itu. Nah, rubrik itu ya itulah rubrik harus urutan gitu nah, urutan penomoran. Jadi komponen sebuah rubrik penilaian adalah nah apa dulu? Kita mau ngapain dulu gitu. Nah, setelah itu kita mau ngapain gitu. Pertama yang kita harus lakukan apa gitu. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan, dan penghitungan skor. Ya, Yang D. D. D kriteria KKM, pedoman penggunaan. Ini Bu Eka telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya saat proses pembelajaran di kelas. Di kelas. Nah, Gradasi. Bu Oh ya, ini ada Eka telah gradasi memperhatikan hal-hal dan yang harus ketepatan deskripsi, intonasi, ekspresi, kata-kata baku, dan pengucapan. Tapi di sini ada kriteria penilaian. Ini ada kriteria penilaian. Kemudian Nah, perhatikan ininya dulu. Datanya dulu, Bu. Datanya dulu. Di dalam data itu ada kriteria. Terus ada skor di situ kan? iya, ada skor. Ada kriteria, ada skor. Terus terakhir itu ada penjelasan. Ada penjelasan gitu. Nah, di misalnya kriterianya itu penggunaan kosakata baku gitu. Skor 4, skor tertinggi yaitu 4. Ininya penjelasannya itu adalah siswa mampu menggunakan kosakata baku di semua penampilannya. Nah, itu deskripsinya, itu yang harus dicapai oleh siswa gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai 4 itu, siswa harus mampu menggunakan kosakata baku di semua penampilannya. Nah, jadi Bu Eka di situ sudah menjelaskan
sudah mendeskripsikan dengan jelas gitu apa-apa saja yang harus dicapai untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut gitu. Jadi Intonasi, ekspresi wajah dan tubuh, eh, intonasi, ekspresi wajah, pengucapan, dan kosakata baku. Kemudian terakhir, intonasi, ekspresi wajah, kosakata baku, dan pengucapan. iya Intonasi, kosakata, dan itu gradasi, deskripsi. skor. Iya. Ya itu deskripsinya kan kalimat yang dibuat Mm-mm. oleh Bu Eka untuk pencapaian yang harus dicapai oleh anak-anak peserta didik Bu Eka gitu. Nah, yang sekarang yang ditanyakan adalah rubriknya gitu. Sudah sesuai atau belum gitu. Kan sudah sesuai, bukan sudah sesuai atau belum. Ini kan Bu Ya, Ekanya sudah sudah sesuai. membuat Heeh. sudah baik gitu, sudah bagus gitu urutan yang dibuat oleh Bu Eka gitu. Jadi yang ditanyakan di sini, nah yang telah memperhatikan hal apa yang telah diperhatikan Bu Eka itu dalam menyusun rubrik tersebut, Bu Eka ini sudah memenuhi apa-apa saja gitu. Nah, Sudah memenuhi kejelasan kriteria, gradasi skor, dan ketepatan deskripsi. Yang C iya. berarti. C, karena di situ sudah pertama kan kriterianya sudah dituliskan. Oh, kriterianya ada penggunaan kosakata baku, ada pengucapan, intonasi, ekspresi wajah gitu. Terus skor juga sudah dibuat dengan jelas, mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Terendah, Terus iya ya. iya, terus untuk ketepatan ini deskripsi juga sudah sangat jelas kan di situ apa-apa saja yang harus dicapai di setiap kriteria tersebut. Nah, komponen untuk rubrik tersebut, kalau untuk rubrik penilaian, urutan penilaian kan kita harus ini kejelasan kriteria, gradasi atau tingkatan skor, ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan. Nah, kalau di sini nggak ada pedoman penggunaan. Iya. Nggak dimasukkan pedoman penggunaan. Tapi ini kan sudah baik, sudah disebut kalau rubrik ini sudah tepat gitu. Ya, ya. Jadi kita itu tahu kalau rubrik itu urutan gitu. Jadi kalau ini kan untuk penilaian gitu. Jadi nanti kalau misalkan rubrik untuk makalah gitu harus dibuatkan rubriknya juga atau nanti apalah gitu yang ada urutan-urutannya gitu. Jadi kita itu memperhatikan oh ini pertama kita harus ini, kedua kita harus ini, ketiga kita harus ini gitu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, lanjut nomor 6. Rubrik penilaian di atas dapat digunakan oleh Bu Eka untuk menilai kegiatan. Nah, jadi urutan yang di atas tadi yang mengandung kriteria, skor, terus deskripsi dengan kriteria kita lihat kita perhatikan kriterianya aja lah. Ada penggunaan kosakata baku, pengucapan, intonasi, ada ekspresi wajah. Nah, ini digunakan untuk menilai apa gitu, cocoknya untuk apa gitu. Untuk membaca. Untuk membaca. Atau Baca. presentasi. Kalau presentasi, presentasi itu kan lebih umum ya. Kalau membaca, masih ragu sih antara presentasi sama membaca. Iya, kalau membaca kita nggak mesti pakai ekspresi wajah dan tubuh kali ya. Iya, tapi kalau 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 di apa di diartikan dalam sempit ya, maksudnya membaca hanya membaca saja. Tapi kalau misalkan diartikan luas, membaca puisi, membaca dongeng, kan pasti ada mimik wajah dan lain-lain yang Iya, betul. Nah, eh, jadi di sini kita itu pilih yang eh, pilihan jawaban itu yang mengandung arti luas tadi. eh, eh. Kalau membaca di sini kan tidak disebut gitu. Membaca apa saja. Kalau membaca puisi nggak kurang ini karena ini untuk
menilai kegiatan gitu. Di sini ada kegiatan yang dilakukan. Kalau eh, presentasi juga kan, makanya tadi agak sedikit ragu juga sih antara presentasi dengan membaca. Kalau presentasi juga kan, di sini apa yang harus dipresentasikan di sini juga kan nggak terlalu diperjelas maksudnya. Iya. Jadi kalau Bu Weni-nya sendiri beratnya kemana? Karena di sini presentasinya juga tidak terlalu ini sih beratnya ke E. Cuma kalau melihat dari ini, rubrik penilaian ini karena di sini tadi membacanya juga tidak dijelaskan apa membaca puisi atau lain-lain, kayaknya lebih ke ada presentasi. Ke presentasi. Hmm. Iya, karena kalau kita membaca itu kan yang kita baca yang di dalam teks yang kita baca belum tentu semuanya menggunakan kata baku. Iya, heeh. Nah, kan membaca kan kita nggak tahu kecuali kalau siapa tahu lagi baca cerita, baca dongeng. Nah, kalau dongeng kan masih banyak itu kata-kata yang tidak baku di dalam dongeng, di dalam novel segala macamnya gitu. Nah, tapi di sini sudah ditekankan penggunaan kosakata baku gitu. Terus pengucapan. Di sini pengucapan gitu. Kalau kita membaca pengucapan kita diperhatikan nggak sih? Tergantung membaca apa sih kayaknya. Nah, tergantung kita membaca apa. Kalau kita Iya, membaca untuk orang banyak, oke gitu. Nah, tapi kalau iya, kita heeh. membaca untuk diri sendiri, kadang kita lewat-lewatkan saja gitu kan. Nah, terus Iya, intonasi atau nada suara. Kalau kita membaca untuk orang lain, oke, kita ini harus memperhatikan intonasi atau nada suara. Itu pun tergantung dengan topik apa yang harus kita baca, ya, apa yang sedang kita baca gitu. Nah, terus ekspresi wajah dan tubuh itu pun ini kita kalau kita baca cerita baru kita menggunakan ekspresi wajah dan tubuh gitu. Kalau menyampaikan informasi dan sebagainya. Tapi kalau yang kita baca hanya sekedar teks biasa. Heeh. judul, teks biasa gitu kan tidak harus memerlukan ekspresi seperti itu. Jadi di sini pilihannya adalah presentasi karena di saat kita mempresentasikan itu sudah pasti berhubung dengan orang banyak itu. Nggak mungkin kita mempresentasikan suatu hal itu sendiri-sendiri, nggak ada yang nonton itu bukan presentasi kan namanya gitu. Jadi kalau Iya, presentasi iya, iya. Heeh. itu ada audiensnya juga kan, ada pesertanya juga. Nah, jadi di dalam presentasi itu kita atau di depan kelas, di depan siapa saja gitu, harus menggunakan kosakata baku, harus memperhatikan pengucapan yang tepat, terus intonasi, nada suara, ekspresi wajah harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Iya, heeh. Iya. Jadi kita perhatikan kriterianya. Kriterianya apa gitu yang mencakup dalam kriterianya itu harus kita cocokkan dengan apa yang mau kita capai. Oke, oke. Ya, heeh. Oke. Next, nomor 7. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. Yang B kayaknya, udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Kan dia di ruang terbuka. Iya, Hmm. karena besi di ruang terbuka akan sangat mudah ya bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara tersebut ya. Mhm. Langsung Jadi next. jawabannya B. 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini organ tubuh manusia ya. Iya, Eh, tulang belakang kayaknya ya. eh, eh. Tuh nomor 2 ini tadi sekilas searching di ini antara tulang rusuk atau tulang belikat itu tuh.
karena nggak begitu jelas kan. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah kalau dia tulang rusuk untuk melindungi organ tubuh yang penting. Yang C jawabannya. Iya, jawabannya tepat C, tapi kalau itu bukan tulang rusuk itu sih, Bu. Karena nyampe ke, kalau tulang rusuk kan yang di depan sini ya. Ya belakang itu belikat ya. Belikat itu. Ya, kalau ini kan sampai ke pinggul dia. Jadi itu tulang belakang. Tulang Iya. belakang atau tulang pelikat ya itu namanya ya. Saya taunya tulang belakang gitu. Tulang yang Iya tulang menyangga belakang, tubuh tulang kita. belakang. Iya, tulang bagian belakang itu. Hmm. Jadi melindungi organ tubuh yang penting. Iya. Iya, tulang. Terus ledakan pertumbuhan tanaman air, contohnya eceng gondok mengakibatkan matinya hewan air sebab Tanaman air membutuhkan CO2 untuk berfotosintesis. Yang A jawabannya. A. Tanaman air membutuhkan CO2 untuk berfotosintesis. Ini eceng gondok, oh, Bu. Eceng Hmm. gondok hewan air mengakibatkan matinya hewan air. Ketika Hmm, mati, tanaman air menghasilkan racun. Ketika mati, tanaman air menyerap CO2. Mana ya? Tadi ada baca di ini. iya. Oke. Ya, ternyata eceng gondok ini kalau mati, nah tanaman kalau mati itu sisa-sisa tanamannya itu mengandung racun. Saya juga baru searching sih, baru cari tahu gitu kan. Ternyata eceng gondok itu kalau mati dia mengandung racun. Jadi racunnya itulah yang menyebar di dalam air dan menyebabkan hewan air bisa mati gitu. Jadi jawabannya itu C. Ketika eceng gondok itu mati, tanaman airnya menghasilkan. Ketika eceng gondok itu mati, dia menghasilkan mengeluarkan racun gitu. Iya benar. Heeh. Ya. Heeh. Next, salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. Bingung juga yang ini jawabnya tadi. Pakai penapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma ya. pakai trik yang paling panjang. Yang paling panjang berkontraksi volume. Soalnya Jadi mirip-mirip semua ini jawabannya. A, B, jawabannya C. otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun. Jadi bingung karena kita nggak memperhatikan itu ya kan. Ini ke ini ya ke olahraga ya, ke jok. Iya olahraga sih. Ke olahraga. Nah, kalau di sini eh, penapasan perut itu adalah penapasan yang melibatkan otot diafragma gitu. Jadi pernapasan perut itu ada dua fase, ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi namanya, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, kalau fase inspirasi ini, dia kontraksi otot
otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan luar sehingga udara luar yang kayak oksigen masuk gitu. Jadi dia mengecil, terus yang udara dari luar masuk gitu. Jadi disambut lagi dengan fase ekspirasi. Nah, kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi kayak ada keluar masuk gitu. Nah, pilihan jawabannya itu B. Diafragma berkontraksi. Jadi ininya kata kuncinya kalau di sini kontraksi, tapi di sini A juga ada kata Iya, kontraksinya ya. ada kontraksi, makanya tadi mirip-mirip Ya, semua ini jawabannya. ya, tapi kalau yang A dia tidak ada otot diafragma. Sementara kalau yang otot perut itu adalah otot diafragma gitu. Dan menurun keluar masuk paru-paru itu ya. Besar. Iya. Nah, kalau sini otot antar tulang rusuk berarti otot yang di antara tulang rusuk gitu. Nah, bukan otot diafragmanya. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Gitu. Yang B. Ini lebih ke pejok kayaknya. Iya sih. Nggak terlalu ini juga sih soalnya. Ya, mekanisme inspirasi pernapasan perut. Kalau kita nggak baca soal ini, kita nggak kepikiran loh. Iya memang. Kalau nggak muncul soal gini, kita nggak kepikiran sama sekali. Sama kayak kemarin pas ini kan ada soal-soal tentang berenang, tentang gaya renang. Nah, mana saya tahu gaya renang gitu kan? Saya aja nggak bisa berenang gitu. Terus ada yang kayak lari ke soal-soal SMA juga. Nah, saya guru kelas. Mana ini ke guru ini ada IPS, ada IPS itu sudah IPS tingkat tinggi malah gitu. Ada ketemu soal-soal kayak gitu juga kemarin. Jadi kita nggak mesti terpaku ke soal-soal yang ada sebenarnya baca-baca aja gitu. Nah, saya lebih ini loh. Kalau sekarang kan banyak ke radikalisme. Nah, soal itu banyak mengarah ke radikalisme. Jadi lebih ke tentang uh, tentang teroris, tentang Ya. ini tentang sejarah Indonesia gitu. Nah, kita itu diarahkan untuk lebih menghargai negara kita gitu. Jadi ada Iya sih, kalau ngelihat soal anak SD itu sudah seperti itu, tingkatnya sudah berat. sudah tinggi kan pemahamannya pun apalagi soal-soal hoax itu kan pemahamannya itu sudah menggunakan harus nalar ini. Mm-mm. Kemarin sempat sekilas lihat sih, punya anaknya temen kan, eh, su- apa lambang lambang ini lambang Pancasila, kemudian dijelaskan maknanya ini tuh sudah masuk soal CPNS Oh, kataku ini. iya, lambang lambang sila-sila itu ya. Lambang dari Mm-mm. bunyi sila-sila itu yang satu lambangnya apa, dua lambangnya apa gitu. Iya, itu juga kita harus paham itu gitu. Setidaknya satu atau dua soal itu pasti ada gitu. Soalnya kan sekarang kita itu harus memperhatikan NKRI itu banyak soal-soal radikalisme. Nah, sekarang ini kan rentan dengan radikalisme itu. Jadi kita harus paham apa-apa saja yang bisa untuk mempersatukan Indonesia gitu. Nah, termasuk dengan lambang-lambang sila itu tadi. Nah, untung Ibu mengingatkan. Jadi kita bisa ingat misalkan sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya apa gitu. Nah, ingat nggak lambangnya apa?
Ya, ya, insya Allah ingat. Ya, pertama. Kalau aku sih lebih ingat ke lagu ya, Kak. Soalnya kalau yang kayak gitu tuh lebih enak diingat dengan menggunakan lagu. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat Hmm. kepala banteng, kayak gitu. Lebih ingat yang kayak Oh, gitu. gitu. Iya, kalau Mm-mm. kan Aku ngapalnya aku lebih yang seperti itu. itu terserah gimana cara kita menghafal. Heeh. Ini tips tips juga sih kalau dari saya kan. Jadi pas ini kadang kan waktu kita ujian, kan kita ngeblank tuh. Mm-mm. Jauh-jauh hari kita udah ingat tuh Pancasila itu apa, lambang-lambangnya apa, butir-butir Pancasila pun kadang kita udah apa. Nah, pas di ruangan ujian sudah menggigil dengan AC yang dingin gitu. Nah, jadi karena kita sudah ngeblank. Jadi kalau saya gini, waktu pertama masuk kan kita sudah disediakan kertas buram sama bawa alat tulis sendiri kan, bawa pensil sendiri. Ya, ya. Nah, jadi pertama masuk sebelum usahakan kita itu masuknya lebih duluan dibandingkan yang lain gitu. Jadi kita itu ada di antrian pertama. Nah, waktu kita masuk kan ada instruksi itu dari panitia. Nah, menjelang panitia ngasih instruksi, kita tulis di kertas buram tersebut, bikin catatan kaki. Kalau saya bilang catatan kaki gitu, Mm-mm. kecil-kecil, kayak ini, kayak kopean gitu. Tahu kopean? Iya, iya. Kalau di buku kopean itu namanya, yang kayak contekan gitu. Tulis apa yang mau kita tulis, misalkan matematika gitu. Nah, rumus kecepatan, rumus jarak, rumus waktu gitu. Nah, catat apa yang kita ingat, selagi kita masih ingat catat rumus-rumus itu catat. Terus Pancasila, jangan lupa Pancasila itu pertama bunyinya apa, lambangnya apa. Karena Pancasila waktu saya ujian SKB, saya lupa bunyi Pancasila kelima itu sampai lupa. Sampai subhanallah, sampai saya Allah apa itu bunyi Pancasila kelima. Nah, kan masih keluar itu. Dan sampai di luar Suami saya. aku beda lagi pengalamannya. Itu Nah, pengalaman suamiku sendiri. Sampai 8 kali 9 berapa nanya. iya betul. Nggak salah lagi itu memang. Padahal sehari-hari kita juga sudah terbiasa kan. Nah, jadi saking ngeblank, saya itu udah gimana? Sampai saya kebetulan teman sebelah saya itu ngambilnya itu satu SD dengan saya gitu. Dia guru agama kan. Mm-mm. Lulus sendiri, jadi dia udah nggak ada beban, udah santai Mm-mm. dia gitu. Jadi saya tuh jam ujian sebelahan sampai saya colek-colek gini kode-kode, loh bunyi Pancasila kelima itu apa sih? Sampai diketawain kayak gimana gitu. Emang kalau sudah di kondisi seperti itu kita itu sering ngeblank kan. Nah, jadi Mm-mm. sebisa mungkin catat apa yang Ya, itu bisa sama panitia jadi masukan juga sih sebenarnya. mengingatkan saja. Ini enggak saya bawa dari luar, ini memang saya ini biar saya ingat. Terus panitia juga kita kan memang sudah disediakan, jadi nggak bakal ada kecurigaan gitu. Nulisnya juga kan pas sudah masuk bilang, Iya, bukan dari luar. iya bukan dari luar. Jadi itu jarang loh yang ingat seperti itu. Iya sebenarnya. Nah, jadi selagi ada kesempatan, selagi panitia mengarahkan, ya sudah coret apa yang masih kita ingat. So, kalau kita sudah ketemu dengan pertanyaan, kita nggak bakalan ingat lagi untuk itu, untuk nulis, untuk Benar-benar. mengingat gitu. Jadi tulis apa yang kita ingat, selagi ingat catat. Nah, gitu aja. Jadi terus kalau soal nanti baca-baca aja ini tentang eh, pasca sama pra dengan pasca kemerdekaan. Tentang Nah, apa Mas? tentang sebelum dan sesudah kemerdekaan gitu. Sebelum dan Dan sesudah. sesudah kemerdekaan.
perang ya. Iya, yang perang-perang itu. Jadi kalau yang ini, kalau di SD kan, kalau yang undang-undang tuh nggak ada tuh. Kita nggak Mm, ngebahas mm, mm. undang-undang di SD. Kita belum ada yang pasal-pasal segala macam itu kita nggak belum bahas kan. Nah, jadi kalau saya lihat ini soal contoh soalnya ini nggak jauh-jauh dari soal-soal anak-anak SD. Memang soal-soal real dari soal-soal sekolahan gitu kan. Ya, heeh. Nah, nggak ada di sini nggak ada deret, nggak ada apa, memang hitung-hitungannya pun hitung-hitungan anak SD. Iya, Nah, jadi iya. itu memang ditempa untuk menjadi pendidik SD gitu kan menurut soal-soal ini. Iya, iya. Jadi kalau di SD itu dari kelas 4 sampai kelas 6 itu mereka itu ngebahas tentang perjuangan kemerdekaan, seputar-seputar itu. Barawa, perang lautan api. Iya ya. Heeh, heeh. Iya. Terus tanggal seperti tanggal lahir Pancasila, Sumpah Pemuda, dicatat aja. Lahir Ya, Pancasila. hari-hari besar aja nanti ditulis itu hari-hari besar. Nanti kan bakalan ini keluar nanti hari apa, hari lahir Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari Guru. Ya benar-benar benar itu bisa jadi masukan langsung dicatat pas masuk ke ruangan. Iya. Hari Besar Nasional. Sih memang sering keluar yang kayak gitu. Hari, Iya, Hari nah, Pancasila, masih hari bakalan sering keluar kan. Nama-nama pahlawan seperti nama-nama pahlawan revolusi. Minimal kan kita baca. hmm, paling Itu nggak sekilas-sekilas ingat kan kayak gitu iya kalau udah jelas baca. ingat. Iya, nama pahlawan, hari besar, terus seperti peristiwa ini. Tapi ibunya ngajar di kelas 3 ya? Iya, kalau kelas 3. Pernah selain kelas 3, kelas tinggi pernah ngajar kelas berapa? Kemarin itu sempat pernah kelas 6, cuman aku sebentar sempat sempat off juga kan ngajarnya. Mm-mm. Nyambung aku itu ngajarnya. Kok bisa sama ya? Saya juga loh. Saya pernah ngajar yang ini, saya kan ngelola PAUD. PAUDnya itu milik desa, jadi saya cuma pengelola gitu. Itu yang lama, 11 tahun saya ngelola PAUD. Jadi berhenti resign pas lulus. Hmm. Lulus dinas minta resign ya, keluar dari PAUD, fokus ke sini saja ya sudah gitu. Terus pernah ngajar di ini juga di Saperius, di SMP Saperius. Di SMP megang bahasa Indonesia gitu. Bukan basic saya. Jadi karena itu saya itu orangnya itu kalau ditawarin, oh enggak, saya enggak ngelihat peluang, oh di sini ada honornya besar gini nih. Enggak. Saya enggak pernah nanya saya dibayar berapa gitu. Nah, saya cuma baca, oh ini kesempatan saya untuk cari pengalaman apa teman gitu aja kan. Jadi di pernah ngajar di Saperius tapi nggak lama karena memang nggak nyaman kan, karena satu-satunya yang muslim di situ. Terus di SD juga sudah 3 SD juga sih. Jadi makanya saya itu kemarin tuh agak ngeri-ngerinya tuh nanti kalau saya bosan jenuh gimana gitu. Hmm, iya, saya itu kan pas tamat sama sih. Saya juga pas masih skripsi juga itu udah mulai ngajar SMK malah. Terus udah selesai dari situ sempat jadi operator dulu, terus ngajar sebentar. Ya sempat stop juga honor di
minus ya kayak gitulah. Jadi makanya ini kalau ada materi tentang pedagogik yang lebih ke apa? Lebih ke administrasi sekolah kayak tadi yang atas tadi tuh kalau Mm-mm. nggak saya baca benar, kalau nggak saya teliti benar, ya sering salah emang. Iya. Terus selain yang tadi itu kan kita ada RPP kan, ada bikin RPP tadi, ada KD, ada indikator gitu. Itu kan Hmm. kayak RPP. Nah, nanti juga di ini kalau apa dicatat aja Prota, Promes, ada program Prota itu kan program tahunan, Oh, program tahunan, semester. program semester, ya. Iya, itu. Bener, kayaknya perlu juga ya dicatat ya sebelum masuk itu ya. Protap, Iya, prosum, Prota, RPP. Prosem, terus apalagi ini pengayaan, terus remedial. Nah, pengayaan itu kita lakukan untuk apa gitu, remedial untuk apa gitu. Nah, pas di keadaan yang bagaimana kita harus melakukan remedial, keadaan yang bagaimana kita perlu mengadakan pengayaan gitu. Jadi masukkan juga itu sebenarnya. Iya, nanti kan kalau kita fokus ke ini, ke soal aja gitu, soal cuma berapa berapa biji, cuma ini kan nggak mungkin juga soal ini, palingan cuma 20-30% soal ini yang keluar gitu. Cuma nanti kan kalau kita sudah bahas soal ini, setidaknya kita punya pegangan, soal itu beda, tapi nggak jauh-jauh, pilihan itu nggak bakalan jauh-jauh. Iya, heeh. Makanya tujuan aku ikut bimbel ini juga sih sebenarnya bukan fokus ke soalnya aja, soalnya udah banyak sih referensi soal dari Telegram, Iya. dari YouTube kan, heeh, sebenarnya. Ini cuma paling yang aku ragu, terus makanya kan dari awal aku udah bilang kan sama Mbak Ririn, kalau misalkan ada masukan, ada tips atau ada trik yang bisa dikasih ke aku, sangat berterima kasih sekali gitu, maksudnya sangat menerima kayak gitu. Iya Sangat gitu. terbantu, ha. Iya, karena ya gitu, kita kan bimbel itu nggak semata-mata itu tadi, betul yang Mbak Weni bilang gitu, nggak semata-mata untuk ngebedah soal gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Kita itu kan kalau kita bimbel gitu, kita punya semangat untuk belajar, untuk menggali lagi. Iya Oh, benar ya Mbak. tadi Kalau mentor nggak saya dengan ini. cara bimbel ini mungkin ogah-ogahan juga sih, tidur aja Iya, lah udah ngantuk. lah, iya, tidak. Iya, tadi kan kita gini, oh tadi mentor saya ngasih materi gini. Jadi dia ada bilang gini, ini misalkan bilang tentang remedial, tentang pengayaan. Nah, sebelumnya saya nggak tahu itu apa remedial, apa pengayaan. Jadi setelah ini kita punya semangat sendiri untuk mencari tahu, oh ini apa gitu. Tapi kalau nggak ada yang mentorin, nggak bakal nggak bakal deh. Iya, Semangat. pusing sendiri. Kalau cuma Iya, ngelihat soal-soal ini aja ya, eh, sebagian besar soal itu kan sebenarnya bisa lah ya. Cuman ya paling soal ini benar kata Mbak Ririn tadi, paling ada beberapa kan yang masuk. Kalau di sini jawabannya A, mungkin misalnya nanti jawabannya B paling kayak gitu. terus untuk meningkatkan percaya diri kita juga. Nah, kita itu nggak takabur ya kan. Yang Mm-mm. menentukan juga bukan panitia, juga bukan siapa-siapa. Yang menentukan itu ya Tuhan kita kan. Jadi dengan saya sudah berusaha gitu. Saya sudah punya, setidaknya saya punya support gitu. Saya punya teman-teman yang menguatkan saya. Jadi kita itu lebih percaya diri. Pas masuk ke ruangan, setidaknya kita nggak gugup lagi gitu. Iya, iya. Heeh, heeh. Nah, saya sudah belajar, saya sudah ini. Terus kita juga tahu, oh banyak yang mendoakan saya gitu. Yang ini, yang berharap saya lulus itu bukan hanya saya, gitu. Ada orang lain juga. Ada pencapaian yang harus saya dapat. Ada orang yang harus saya bahagiakan di sini, gitu. Oh iya bener banget Mbak, bener banget Ya, itu. keberhasilan yang mau saya untuk ujian ini nanti, yang ujian oke, saya yang ujian gitu. Nah, Iya, tapi yang heeh. berhasil bukan hanya saya kan gitu. Ada banyak orang yang berhasil di sini nanti gitu. Kalau saya lulus, nah bakal ada banyak orang yang senang, yang bahagia gitu. Jadi itu jadi penyemangat tersendiri sebenarnya. Iya Mbak, heeh, bener banget.
Oke, kita lanjut ke IPS ya. Iya, nomor nomor 11 ya. Nomor 13, 12 ya. Heeh, heeh. Nah, ini tentang metode. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai Yang fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. iya, karena inquiry ini pendekatan ya. Ya, Kembali lagi ke pendekatan. Mm-mm. terus di sini juga ada inilah ada ngebahas RPP juga di sini kayaknya rancangan pembelajaran. Tetap tetap ada pembuatan perangkat di sini, penyediaan perangkat. Jadi yang mereka gunakan di sini adalah inquiry, metode inquiry. Yang inquiry ini di dalam inquiry ini guru tidak berperan sebagai sumber belajar ya, hanya berperan sebagai fasilitator gitu. Ya, heeh. Hanya memfasilitasi siswa dan di sini siswa melakukan sendiri. Siswa yang dituntut kreatif itu maksudnya. Iya, Mm. guru hanya merancang kegiatan belajar saja. Iya. Oke. Next, Next. 13. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SD Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Bu Suti memberi kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu lain berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Bu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajaran, Ibu Suti telah melaksanakan model mencari pasangan. Soalnya Iya, kan dia ada yang bawa kartu, ada yang membawa jawaban. Otomatis iya. Mereka pasangan mencocokkan. mencocokkan. Itu aja sih. Aku pakai logika aja yang ini jawabnya. Iya, mereka mencocokkan. Heeh. Guru menyiapkan beberapa kartu, jadi siswa mendapatkan satu buah kartu. Satu buah kartu, satunya kartu jawab, satu kartu pertanyaan, satu kartu jawaban. Tentunya Iya, si heeh. pertanyaan mencari jawaban gitu Iya, kan. heeh. Mencari pasangannya berarti. Hmm. Next, nomor 14, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Paling kayak gitu. langsung ke langsung ke Mm-mm. ininya ya, langsung ke Ke lapangan. iya, ke lapangan ya. Jadi lebih lebih real, bisa ngelihat langsung, bisa bisa Karena ngelihat kan ini kan langsung, ngelihat secara perintahnya secara langsung. langsung maksudnya itu. Iya, secara langsung gitu. Jadi kalau gambar dengan media itu nggak langsung, itu hanya secara virtual ya. Ya, secara Terus virtual benar. iya, terus 15 Nah, ini konsep ruang dan belum aku waktu. jawab. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS dalam konteks ruang dan waktu perlu Ini masih bingung sama soalnya aja aku masih bingung. Maksudnya apa ini, Mbak? Konsep ruang dan waktu. perlu mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi. Jadi ruang itu kalau ruang itu tempat ya. Ya, tempat. Nah, ada tentu konsep ruang dan waktu gitu. Jadi di situ tempatnya itu yang
memadai gitu. Nah, terus waktunya juga kapan gitu, yang pas itu kapan gitu, pengembangan pembelajaran IPS dalam konteks ruang dan waktu. Jadi IPS ini ke sosial ya, ke sosial. Jadi kita itu harus mengarahkan siswa untuk memilih tempat yang tidak mempengaruhi sosial mereka gitu, yang jadi mereka itu lebih, supaya mereka itu kan menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi Ya, kalau kita untuk memberikan pemahaman yang baik, kita harus memberikan mereka ruang yang baik gitu. Yang dilakukan di ruangan itu, di tempat itu yang baik-baik, agar mereka juga menyerap pemahaman yang mereka serap itu adalah aktivitas yang baik-baik gitu. Terus waktunya juga harus tepat gitu. Nah, waktu kapan di situ dilaksanakan kegiatan yang baik-baik, atau kegiatan di tempat yang akan kita tuju itu, ke tempat yang akan kita pakai itu. Nah, kapan yang pas ada orangnya gitu. menanamkan keserapaan tentang merupakan mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Nah, menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasi kepada siswa dalam merupakan proses. Kalau yang mengembangkan pemahaman siswa dalam Pemahaman ruang. dalam ruang waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Iya, jadi kita itu harus menempatkan siswa itu ke dalam tempat yang memang digunakan untuk aktivitas manusia, karena ini ke pembelajaran IPS kan. Jadi Ya, anak itu harus melihat langsung gitu, interaksi sosialnya itu bagaimana gitu. Nah, di situ kita harus menyajikan interaksi sosial yang baik-baik gitu. Nah, kalau kita untuk pembelajaran IPS, kita bawa anak ke seperti ke pusat keramaian, seperti anggaplah seperti ke bar atau ke kafe-kafe, kan nggak cocok. ya, ya. Nah, itu. Jadi harus ruang dan waktu, tempatnya lah kan, tempat dan waktu kapan pelaksanaannya gitu. Ya, Oke. oke, next. Jelas. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah selektif. Selektif ini belum aku baca tadi sih, karena panjang. Selektif, selektif, selektif. Selektif itu memilih, memilih Oh, atau harus pandai memilih. Harus pandai memilih, memilih ya. menyaring, menyeleksi gitu. Untuk itu boleh sifat sifat memilih biasa dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah kebudayaan daerah perlu dilestarikan untuk melestarikan ya, untuk melestarikan untuk Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Dengan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah menyimpan dan mengkonservasi setiap yang perlu kita ini, yang perlu kita pakai gitu, nah, yang kita pilih gitu. kelestarian budaya daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Iya, yang B ya. Yang B. Karena kita dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena nanti kan kalau kita sudah jadi ASN, kan P3K kan termasuk ke dalam ASN tuh. ASN itu udah tahu lah kan ya, Bu Weni, kalau ASN itu terbagi atas dua, yaitu PNS dan P3K gitu. Nah, pegawai negeri sipil dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja gitu. Jadi
Nah, semua PNS itu tanpa terkecuali kita itu harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia gitu. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Jadi apapun itu kita harus mementingkan itu dulu gitu di atas kepentingan yang lain-lain, entah itu keluarga, entah itu kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan. Kita harus mengesampingkan itu. Yang harus kita utamakan yaitu persatuan dan kesatuan itu tadi gitu. Jangan sampai kita dalam menjawab soal-soal ini kita masih mementingkan ego kita sendiri gitu. Entah itu yang walaupun hati kita menolak gitu. Yang namanya persatuan kesatuan bangsa tetap harus kita dukung. Ya. Gitu. Jadi entah itu kebudayaan, ini sudah turun temurun dari nenek moyang saya gitu, nggak bisa saya tinggalkan. Tapi kalau itu mengarah ke memecah belah, ya nggak bisa kita pakai, tetap nggak bisa kita pakai gitu. Jadi yang baik-baik saja yang harus kita ini, entah itu dengan alasan ini sudah lama, ini sudah menjadi tradisi gitu. Tapi kalau itu tetap menjadi tidak mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, itu tetap nggak bisa kita lestarikan. Kita harus tetap menolak itu. Ya. Jadi kalau selektif itu kata dasarnya itu seleksi. Seleksi, seleksi, menyaring, ya. Terus 17, keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan. Maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan. Iya, ini semuanya ke SD ya. Iya, tulisannya SD. Tapi Ya kan memang soal sebelum ini kayak gini-gini ya. kalau secara ini sih nggak terlalu kayak gini-gini amat sih. Ada beberapa lah ya. Ya memang panjang-panjang kayak gini, iya emang kalau kemarin tuh. Iya, tapi nggak kalau contoh umum yang Bu Weni ingat, soalnya itu ini nggak nyambung nggak dengan soal-soal yang kita bahas? Ada memang Ada. nyambung. Nyambung. Atau yang saya tadi kasih tahu seperti eh, peristiwa sebelum kemerdekaan, peristiwa setelah kemerdekaan, itu ada keluar nggak sebelumnya? Ada. 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 Yang Kayak apa hari-hari besar nasional itu ada juga memang. ada ya. Misal ya perang perang yang terjadi perang sebelum kemerdekaan tuh disebutkan ada beberapa urutan perang sebelum kemerdekaan tuh disebutin kan perang apa aja itu nanti dipilih kayak gitu deh tuh. Gitu. 1, 2, 3, 4 atau 4, 5, 6 itu disebutin semua kayak gitu ada yang kayak gitu. Terus kayak tanggal seperti tanggal gitu. Nah, agresi militer itu tanggal berapa? Agresi militer 1, agresi militer 2 Ya, gitu. Ada itu disebutin di soal, nanti pas ya. di jawabannya Jadi kita tanggalnya memilih, gitu. kita urutkan. Ada yang minta diurutkan tanggalnya, kayak gitu. Kayak gitu Gitu itu. ya. Jadi itu berarti perlu juga lah dicatat nanti agresi militer 1, kan ada agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, itu kejadiannya itu setelah. Nah, itu banyak yang keliru, ada yang jawab sebelum, ada yang jawab setelah gitu. Nah, agresi militer itu dilaksanakan setelah kemerdekaan. Jadi nanti Ibu searching aja tanggal agresi militer itu terjadinya kapan, pendukungnya apa gitu. Itu ada itu yang tentara Belanda ya kalau nggak salah, bukan Jepang itu kalau agresi militer itu Belanda, mereka bawa tentara Inggris gitu. Itu nanti catat aja lah itu. Yang terus yang ini jangan sampai lupa yang G30 SPKI itu.
Nah, siapa yang melatar belakangi, siapa yang mendalangi gitu, dalangnya siapa, terus pengikut-pengikutnya siapa. Itu hanya sebagian kecil sih diambil. Itu kan untuk Iya, yang bagian PPKN memang. iya. Tapi kan setidaknya kita ada baca gitu. Jadi kalau kita Hmm. baca adalah bayangan-bayangan gitu. Oh ya, Hmm. minimal eh, oh soal keluar saya pernah baca ini gitu. Ya, ada bayangan-bayangan baiknya ya, Mbak ya. Iya, itu. Terus selanjutnya ini sudah ke matematika. Matematika di next aja dulu, Next. Mbak. Ah, Nah, tapi yang 17 next, belum ya? next, next. Apa tadi yang 17 tadi ya? Sikap bekerja sama keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan. Maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan. Nah, Toleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. kalau di muka bumi itu luas ya, seluruh dunia berarti. Ya, ya, bukan. Mendudukan masyarakat. Tidak beda-bedakan status sosial, etnis, masyarakat global. Ini enggak ini sikap mendudukan. Semangat enggak juga sikap komunikasi. Yang C, kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Iya, karena ini ruang lingkupnya masih sekolah dasar ya. Ya, sekolah dasar. Nah, karena memperhatikan ruang lingkupnya itu adalah masih sekolah dasar. Jadi mereka masih berhubungan hanya dengan orang lingkungan sekitar mereka, belum ke global gitu, belum. Ya, belum Kalau yang iya, luas. iya, kalau keluar pun masih didampingi dengan orang tua kan. Ya, ya. Oke, next ke nomor 23. Sistem 23. pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang 1945, yaitu presidensial. Yaitu pemerintah presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia adalah yang D, presidensial asas desentralisasi. Iya, kalau sistem ya adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, bisa dipahami sih yang ini. Iya. Nah, makanya di situ kita kan sudah pakai otonomi daerah kan. Jadi seperti ada Pemda, pemerintah daerah. Kalau seperti kita guru kan itu Pemda, bukan pegawai pusat, tapi pegawai. Iya, Terus pada saat ini kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara tidak ditampilkan dalam bentuk keikutsertaan dalam peperangan fisik, akan tetapi diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan kecintaan tanah air di bidang ekonomi ekonomi. adalah Eh, eh, yang A atau yang ekonomi. E? Ekonomi. Kalau ekonomi itu kan lebih ke ini, eh, kesejahteraan, kesejahteraan. Iya, ekonomi itu kooperasi mengembangkan. Yang A, benar ya? Mengembangkan kooperasi berasaskan kekeluargaan untuk Ya, kesejahteraan bersama. Karena dalam kalau yang lain tidak ada yang mengarah ke ekonomi deh kayaknya. berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, menerima pengaruh asing, menjauh paham kedaerahan. Iya, itu menggunakan trik juga sih kan, cari yang beda. Heeh, heeh, heeh. Yang nggak nyambung juga kan yang lainnya.
Iya, Keekonomi. keanekaragaman sosial budaya dan pentingnya kebersamaan. Bom bunuh diri di Makassar adalah bentuk ekstremisme berbasis kekerasan yang mengacu perilaku terorisme. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultural berbangsa dan bernegara adalah jelas terjadinya perpecahan. Iya, ini radikalisme ini. Ya, next Karena saja langsung Mbak ya. karena perbuatan mereka itu sudah sangat-sangat ekstrim ya, Ini kan udah ada tulisan ekstremisme, kekerasan, terorisme, ya pasti pecah. menimbulkan pemecahan. Salah satu faktor utama terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Gotong royong kan intinya itu, saling membantu. Ke D enggak pelayanan kesehatan melalui BPJS? Salah satu faktor utama terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran. Jarak, itu ada jarak loh. Tingginya jarak tingkat persebaran. Kalau jarak berarti jalan ya, lebih ke ya, jalan. karena penyebaran penduduk kan. Nah, kita kan itu tadi yang semalam kita bahas, geografi kita kan letak wilayah kita kan jauh gitu. Nah, dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk meningkatnya kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah pembangunan jalan ya, tapi ada dua di sini, Jalan Trans Papua dengan Jalan Trans Jawa. Di situ kesejahteraan sebagai upaya membina integrasi nasional. Kalau nasional berarti lebih ke Trans Papua ya. Iya, karena kalau enggak dibangun itu Papua udah lepas dari Indonesia. Ya. Kan dimintanya nasional ya Mbak ya, iya. Iya. Nah, Trans Jawa mau dibangun mau enggak ya tetap jadi Indonesia. Ya, tetap di Indonesia karena mereka udah pusat dari situ kan. Nah, kalau Papua kan jadi ini mereka itu kan kebijakan negara tadi. Nah, Yang dewasa ini gempuran paham rasionalisme, materialisme, individualisme, liberalisme, instanisme, komunisme, radikalisme, terorisme, dan hedonisme semakin menguat. Pada konteks kehidupan negara, bangsa Indonesia kondisi ini perlu nasionalisme. ya, Memperkuat nasionalisme. memperkuat nasionalisme. Ya, hanya dengan cara memperkuat itu kayaknya. Standarisasi Indonesia. Biar bisa menyatukan semuanya itu. Iya, di situ disebut rasionalisme, rasional, ada rasional, material, individu, liberal, instan, komunis, radikal, teroris, terus hedonisme semakin menguat pada konteks kehidupan negara bangsa Indonesia. Kondisi ini perlu kalau itu kan rasa nasionalisme itu tuh semuanya itu hilangnya
nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri pelaku tersebut gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh para komunis yang ingin menang sendiri, individualisme itu kan ingin menang sendiri gitu. Terus yang lebih mementingkan material, paham rasional, terus radikal, itu kan karena nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam diri mereka itu kurang gitu. Nah, mereka sudah tidak memiliki nilai-nilai Pancasila lagi gitu. Nah, jadi di sini kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu lagi gitu. Oh, jadi jawabannya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Ya, kita harus menanamkan lagi gitu. Nengok dulu. Apa harus masuk? Nengok dulu. Ini ya. Oke, masih bingung? Enggak sih, sebenarnya memang antara Pancasila sama nasionalisme biasa gabungkan semua ini. Iya, kalau memperkuat kesadaran tadi pilihannya C ya? Memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Yang D, memperkuat nasionalisme. Iya, enggak, yang memperkuat nasionalisme. Kalau memperkuat nasionalisme itu mungkin mereka melakukan itu dengan dalih mereka nasionalis gitu. Iya, bisa saja mereka dengan dalih mereka adalah mereka bersemboyan NKRI harga mati gitu, sementara yang melakukannya itu mereka sendiri gitu. Itu mereka lakukan karena itu nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam diri mereka itu sudah berkurang, mereka sudah tidak memiliki nilai-nilai Pancasila itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah penguatan penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam diri pelaku tersebut. Oh iya ya, kalau misalkan seseorang itu mengatakan aku nasionalis, tidak menjamin seseorang itu tidak menjadi teroris ya Mbak ya. Oh iya ya, Justru terkadang mereka merasa seperti kita kan ada sekarang kayak ada apa itu Islam yang sekarang ini Islam ini. lupa saya yang Islam Nusantara ya nggak sih? Ya. Nah, seperti Islam Nusantara mereka itu kan mengakunya ini nasionalisme, mereka itu nasionalis gitu. Nah, mereka itu pembela NKRI gitu. Nah, sementara mereka sudah bagian dari individualisme. Mereka sudah ingin menang sendiri, sudah ingin membangun negara di dalam negara gitu. Ya. Terus benar-benar. ya. Jadi sikap-sikap seperti itu yang harus kita upgrade lagi gitu. Harus kita perbaiki lagi. Hanya yang punya nilai-nilai Pancasila yang yang punya nilai-nilai yang tidak akan berubah. Iya, Tidak akan mempunyai niat lain. Mereka nggak akan punya niat untuk menguasai, nggak punya niat, tidak membedakan suku, tidak individualisme tadi, tidak bakal radikal, tidak bakal melakukan hal-hal ekstrim juga terhadap Indonesia. Iya benar. Iya baru seorang, iya, oke, iya paham, bisa dipahami ya. Terus seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Nah, jadi di sini model pembelajaran. Iya, gue suka model pembelajaran.
Eh, yang B, direct. Direct. Hmm, Direct itu apa? direct itu apa ya tadi ya? Udah aku catat tadi. Cara mengajar yang bersifat jadi bisa belajar informasi yang dapat sumber dari guru, namun bukan berarti guru hanya memberikan pengetahuan secara linear. Iya. Dengan menyampaikan beberapa penjelasan, dosen pokok lalu memberikan kelompok. Iya. Iya, kembali ke soal, itu gurunya membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mereka itu kerja kelompok. Sedangkan kalau direct itu pembelajaran berpusat pada guru ya. Iya. Guru. Untuk melaksanakan kegiatan belajar setelah saya tugasnya hasil diskusi kelompoknya. Selesai tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Dia sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Kerja kelompok. Pembelajaran menerapkan model kerja kelompok. Dengan kata lain, Melaksanakan kegiatan pembelajaran setelah selesai tugasnya. Berarti bukan direct ya? bukan. Bukan. Ya, kalau direct itu dia berfokus ke gurunya dari guru. Iya. Kalau pembelajaran dengan menggunakan model metode pembelajaran kelompok, diskusi dan sebagainya, yang jelas gurunya itu membentuk kelompok. Itu model kooperatif. Kooperatif ya. Iya, kooperatif itu kata lain dari kerja kelompok. Tadi nggak terlalu dibaca sih, Mbak. Iya, ini model pembelajaran itu kan ada banyak sekali. Itu kadang kita bingung antara model kooperatif, terus dengan model banyak lah, agak nggak terlalu jauh-jauh beda gitu. Tapi kalau ini biasanya digunakan di kelas tinggi seperti SMP atau SMA. Kalau SD Iya, kalau di SD ya cocoknya tadi itu di direct itu yang kita pakai gitu. Enggak biasanya semuanya itu memang berpusat ke guru pada biasanya. guru. Iya, masih kalau anak SD masih berpusat kepada guru, susah mereka untuk mengembangkan gitu, untuk mengembangkan sendiri itu susah mereka. Tapi kalau untuk bekerja kelompok itu model kooperatif. Kalau yang model-model pembelajaran, kalau yang berkelompok itu kooperatif mereka. Nanti dibaca-baca aja model-model pembelajaran gitu. Ya, ya. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah sebagai berikut kecuali evaluasi pembelajaran. Kecuali
Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN. Hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala, pengukuran dengan indikator kognitif. Makin banyak indikator, semakin mendekati keadaan benarnya. Lebih menekankan pada kepentingan siswa, pengukuran ranah kolektif. Kecuali ya, Iya, yang kecuali. yang hmm, yang D nggak lebih menekankan pada kepentingan siswa. Hmm? Akhir dalam setiap proses pembelajaran melakukan evaluasi. Adapun prinsip Hmm. Iya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu ada adil, objektif, komprehensif. Jadi ketika guru ingin melakukan evaluasi terhadap siswa, maka harus dilihat secara utuh kepribadian siswa tersebut, tingkah laku, pengetahuan, semualah. Apalagi kalau di K13 ya, secara keseluruhan sampai ke bentuk gigi, bentuk mata, berat badan itu kan memang kalau secara prosedur kita harus mengecek itu langsung kan, harus tahu itu gitu. Nah, terus praktis, follow up, tindak lanjut gitu. Nah, kita harus menindaklanjuti hal-hal tersebut yang kita perhatikan gitu. Itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi yang tidak termasuk ke dalam itu semakin banyak indikator yang tercapai, maka semakin mudah kita mengetahui keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, ya ini tidak termasuk dievaluasi sih. iya. Jadi yang Buatan tidak soal. termasuk, iya, kalau makin banyak indikator itu semakin gampang kita untuk melakukan pendekatan kepada siswa, semakin gampang kita untuk mengetahui keadaan siswa tersebut, sebatas mana sih pencapaiannya gitu. Nah, semakin banyak dengan kita memasukkan banyak indikator itu, kita jadi tahu, nah ini siswa ini pencapaiannya sebatas mana sih gitu. Nah, jadi yang tidak termasuk ke dalam itu adalah mengukur dengan indikator kognitifnya. Jadi kita tidak harus mengukur dengan indikator terfokus dengan satu indikator, tidak. Kita itu harus melihat berbagai macam indikator. Oh, enggak harus ini, misalkan ada berapa indikator gitu. Nah, yang berapa sih yang mampu dicapai oleh siswa gitu. Jadi kita itu enggak harus berpatok kepada satu indikator saja gitu. Oh, siswa ini enggak bisa gitu. Di sini siswa itu enggak bisa gitu. Siapa tahu di indikator lain mereka bisa gitu. Jadi yang tidak termasuk ke dalam prinsip evaluasi pembelajaran, ini prinsip-prinsip evaluasi ya, pembelajaran tersebut gitu. Iya. Jadi kita ingin melakukan evaluasi kan, jadi kita harus tahu dulu prinsip evaluasi itu apa-apa saja yang termasuk ke dalam poin-poin prinsip evaluasi tersebut. Jadi kita harus adil, harus tidak kita kan ingin melaksanakan evaluasi tuh. Nah, tentu kita tidak adil, tidak deskriptif, harus objektif, dan kita tidak boleh ini juga, tidak boleh tidak boleh pilih kasih lah dengan anak. Kan terus indikator di dalam KD tersebut, kalau kita sudah ini enggak ada revisi RPP enggak sih di sekolah? Terkadang sih kalau ini nggak terlalu ini. Iya, enggak ini kan, kadang kita kan ngajar aja enggak pakai RPP kan. Udah enggak ini. Jadi untuk pencapaian ya udah, kalau kita enggak pakai RPP kan kita bisa pencapaian apa saja. Kita kan kadang itu kan anak-anak itu kan beda. Di sini ada yang pintarnya matematika, ada yang pintarnya logikanya
anak ini pintar nih gitu, nah bisa gitu. Nah kalau kita kasih umpan balik, kasih pertanyaan, oh dia bisa cepat nangkapnya gitu. Nah terus ada yang pintar tapi kelakuannya subhanallah gitu. Nah, ada yang diem aja tapi sekalinya diajak komunikasi malah nggak nyambung gitu. Jadi kita itu bisa lah menilai anak. Nah harus anak yang ini enggak enggak ini tidak di dalam pembelajaran lemah, tapi dia bisa baik di dalam kelas gitu, enggak ganggu temannya, enggak ini. Nah, kita bisa menimang menimang lagi kan apa yang kita harus kita kasih gimana anak ini gitu. Nah, harus kita kasih nilai apa gitu. Kan ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan ya kalau kita ngisi nilai akhir anak. Ya, jadi misal kalau di pengetahuannya agak rendah, bisa kita naikkan keterampilannya. Oke. Dalam pembelajaran PPKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan metode metode apa ini? Bermain? Enggak juga ini. Ada sikap perilaku bersama dalam kerjasama. Kalau dalam pembelajaran PKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan metode. Kalau bermain peran itu metode penguasaan bahan-bahan pelajaran, pengembangan imajinasi. Kalau bermain peran itu lebih banyak ke anak usia dini. Kalau volume clarification PCT, kalau PCT itu PCT. Ya, klarifikasi teknik. Lalu clarification teknik. Jadi klarifikasi teknik. Jadi mereka itu dilatih untuk menemukan sendiri gitu nah. Teknik mereka untuk menemukan sendiri. Untuk memilih, menganalisis. Kalau sosiodrama? Sosiodrama metode proyek. Sosiodrama itu ini kayak hampir sama dengan bermain peran sih. Mereka itu memerankan gitu. Iya, memerankan gitu nah. Bukan diri mereka sendiri, tapi mereka memerankan peran orang lain. Oh ya, masuk. Kalau metode proyek ini lebih ke lebih ke apa? Kerja pemecahan masalah. Ya, kalau proyek itu pemecahan masalah. Mereka dikasih ini gimana, dikasih masalah gitu, dikasih proyek gimana cara menyelesaikannya gitu. Proyek kalau yang kayak itu, kalau metode proyek ini bukannya yang apa menghasilkan suatu karya. Kalau yang menghasilkan suatu karya itu apa itu metode? Iya, bisa jadi karena kalau menghasilkan suatu karya itu mereka kan juga memecahkan masalah gitu. Mereka dikasih bahan mentah, gimana ini untuk dijadikan bahan jadi gitu. Jadi gimana prosesnya gitu. Jadi mereka itu dituntut untuk ini sih kalau proyek itu menyelesaikan gitu. Strategi menekankan Yang menyelesaikan masalahnya itu yang berkesan. Jadi anak itu punya pengalaman. Iya tadi kalau berkarya kan ada hasilnya gitu, ada pengalaman yang ditempuh oleh anak itu. Ada kesan yang tertinggal gitu.
Memecahkan masalah. Tapi ini tidak ada yang di ini, hanya kerja untuk memecahkan masalah. Strategi yang menekankan pada Hah? sikap perilaku Bersama. bersama Bersama. Iya, kalau bersama tentunya mereka, dalam kerjasama atau membantu di antara sesama. iya, ini. Eh, dalam pembelajaran PPKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Kooperatif, kooperatif. Ya, kalau cooperative learning itu eh, mereka itu kayak ada tutorial teman sebaya, seperti tutorial teman sebaya itu. Nah, terus metode yang dilakukan dengan melibatkan siswa dengan temannya untuk memecahkan masalah gitu. Jadi siswa itu saya harus mengajak teman sejawat saya untuk memecahkan masalah gitu. Jadi jawabannya kooperatif learning. Learning, ya karena cooperative learning gitu. Tadi kooperatif, kan tadi itu ada kooperatif, kita udah bahas kan sebelumnya kooperatif. Itu kelompok, ada temannya gitu. Learning, mendengarkan. Nah, jadi mereka itu, jadi cooperative learning, komunikasi, komunikasi, kerjasama. Untuk memecahkan suatu masalah, yaitu. Iya, Oke. Nanti pedagoginya masih sama Mbak Ririn ya? pedagogi, ini ada kompetensi profesional 3. Ini ya? Iya, kompetensi pedagogik ini. Oh, iya, masih dengan saya materinya ini. Iya. Mau kapan? Soalnya kan ini ada 2 ya Mbak ya. Besok itu kan sudah hari Rabu. Maksudnya kalau misalkan mau mau tetap lanjut, oke, akunya masih oke. Terus ke yang pedagogik 2-nya paling subuh maksudnya. Habis itu, Subuh. paling habis itu mau istirahat sih. Soalnya hari Kamis sudah ini. Iya, iya sih. eh Boleh sih kita, soalnya kan nggak terlalu banyak itu. Kecuali matematika ya. Kalau Ya. matematika, saya bisa. Saya gimana ya? Kalau yang untuk pertemuan pertama kemarin itu saya sudah coba-coba, sudah coba pahami kan gimana. Oh ini jalannya kayak gini gitu. Nah, sudah ketemu juga sih. Cuma saya itu bingung gimana cara menjelaskan gitu. Gimana cara harus saya tulis atau saya apa kan untuk menjabarkannya itu nah gitu. Agak agak susah soalnya kalau matematika kan. Mm-mm. Atau kalau Kalau besok besok jam berapa ya? aku tuh pengennya besok itu nggak sampai malam sih, kalau bisa dari subuh sampai siang aja Ini kalau. aja kita nggak usah eh gimana ya, kita nggak usah bahas yang soalnya itu nggak ya yang kayak sekarang aja kan kita istilahnya itu nggak belajar lah, kita sharing gitu. Nah Mm-mm, jangan mm-mm, mm-mm. kita jangan di ini, jangan digaris bawahi kalau kita itu belajar gitu. Nah kita Ya sharing ya, aja gitu, kita sama-sama belajar gitu, saya juga belajar, Bu Wendy-nya juga belajar gitu. mm-mm. Paling Kalau sekarang berapa ya, udah jam 10. Besok subuh mulai jam 4. jam 4 nanti pas subuh juga ini kan ke ke keganggu, paling nggak habis subuh, paling nggak Mbak. Habis subuh. Ya Habis habis sholat subuh subuh paling.
Saya berangkat ke sekolah itu jam 6 soalnya. Oh gitu ya. Iya, itu nempuh perjalanan jam 6, jam setengah 7 ya kan. Kadang saya ini. Mm-mm. eh Paling tunggu mbaknya pulang sekolah aja paling. iya boleh, atau jam kedua, jam 9.15 kita bisa mulai. Jadi jam kedua nanti saya bisa kasih kasih dengan kebetulan ada anak PLP di sekolah, bisa saya minta tolong anak PLP yang ngisikan kelas saya gitu. Bisa juga sih jam-jam Kalau 10 paling mbak pulang eh. Kalau iya jam 10, kalau jam 10 kita punya waktu 1 jam. Karena jam 11 saya udah Berat. pulang. Jam Oh 12 nyampe gitu. rumah. Ya jam 12 nyampe rumah. Kalau mau sih sekitar jam 1 gitu. Nah, Ah ya udah paling kayak gitu aja. Maksudnya jam-jam pulang sekolah aja paling. jam Jam-jam pulang sekolah. 1. Mm-mm. Iya, kita sharing-sharing aja kayak kayak gini aja kalau memang apa namanya? Agak susah di Zoom, paginya kita bisa chatting. Oh gitu ya ya. Ha. Mbak, Hmm. untuk pedagogik ini karena di soal pedagogik ini kan aku juga lumayan agak lemah karena di sini kan banyak hafalan sih sebenarnya. Iya, pedagogik itu kita kehafalan, sebenarnya nggak kehafalan juga sih, Bu. Itu lebih ke pengalaman gitu. Nah, pedagogik itu kan ilmu mendidik. Ya ilmu mendidik cuma banyak teori-teori yang mesti diingat sebenarnya. Itu yang bikin apa? Iya, banyak banyak metode, banyak model kan. Banyak metode, model, teori. Nah, Hmm. itu tuh banyak yang mirip-mirip. Itulah yang bikin aku tuh sering apa salah ya milih jawaban Iya, tuh karena kadang. model model itu kan kita sering ini ya, sering keliru. Karena bahas Nah itu. Nah kalau misalkan boleh minta bantu gitu, kalau untuk yang pedagogik ini kan pedagogik itu kalau nggak salah berapa soal ya? 30-an kalau nggak salah, 30, eh, sekitar 30 atau 40 soal untuk pedagogik itu. Kalau di tes kemarin itu. Nah, eh, kalau boleh aku sih minta trik sama tipsnya aja kayak gitu. Nah, kalau untuk pedagogik ini biar biar maksudnya aku bisa ingat oh kalau humanistik itu teori humanistik itu apa kata kunci dari teori-teori itu aja sih sebenarnya. oh gitu. Ah, Humanistik itu berhubungan dengan manusia ya. nah kayak gitu maksudnya atau behavioristik kayak gitu kan kayak Adil. sibernetik, Hmm, kognitif itu kan maksudnya kalau misalkan mau dihafal bener mirip-mirip mereka itu sebenarnya. iya, oke. Kalau gitu paginya kita bisa chatting aja gitu. Nah, yang ini apa gitu. Eh bisa lah nanti kan di ini bisa lewat Ya, chat aja, chat atau pesan suara juga bisa gitu. Nah, kalau saya itu kan kebetulan saya ngajarnya di kelas rendah gitu. Anak-anak sudah mau ujian kan. Saya ngajar di kelas mm, 1. Nah, jadi anak-anak sudah mau ujian, materi udah nggak ada lagi. Jadi bisa saya ini sudah saya suruh nyatat aja, mereka udah tenang kan, udah anteng. Jadi bisa lah saya ini sambil mm. chat atau pesan suara bisa gitu. Nah, kalau mau lanjut malam ini saya ngerinya ngantuk gitu kan, Ya, karena paling paling besok besok aja nggak apa-apa Mbak. iya, saya jauh perjalanan ke sekolah itu 1 jam perjalanan Mm. dari Bungo ke kecamatan kan, dari kabupaten ke kecamatan. Nah, suami saya lagi nggak ada di rumah, jadi anak-anak nggak ada yang ngurus, jadi terpaksa saya tuh harus siap-siap ini pagi-pagi harus ini anak nyiapin anak-anak ke sekolah kan. Suami saya Mm. masih bawa ini anak-anak kuarcap di PWN di Jambi di provinsi. Mm. Iya nggak apa-apa Mbak. Paling besok tuh maksud Pen itu nggak harus semua soal dibahas kan. Yang penting Iya. dari jam 1 itu pedagogik 1 sama 2-nya itu bisa selesai maksudnya ini udah kayak gitu aja. Paling minta kalau Mbak misal udah baca-baca kayak gitu Mbak ini kalau yang kayak gini tipsnya kayak gini kayak gitu jawabnya. Tapi ini masih banyak loh, Bu. Masih kalau di sini ada
Kompetensi profesional 3. Enggak ah, cuma Enggak. profesional 1, 2 aja ya. Profesional 1 sama 2 aja di sini. Ya aku liatin ininya. Udah Soal yang masuk ke Bu ya. pedagogik sebenarnya. Mm-mm. Hmm, tapi kalau di sini nggak jelas, nggak ada pedagogik di sini. Di sini masih yang kayak gitu, profesional 3 sama profesional 4. Coba deh Ibu cek ke profesional 4. Enggak, ini nih daftar isi yang aku dapat nih. Iya, di sini ada nggak soal. Oh iya, ini ada metode memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum. Gambar diuraikan satu persatu dan diberi kalimat sesuai gambar. Kemudian satu persatu kalimat akan diuraikan menjadi kata. Kata menjadi suku kata. Nah, oke, bisa dipahami. Kalau itu metode, ini metode loh. Nah, ya itu maksudnya paling Nah, memang metode. sudah selesai profesional 1, 2, terus mungkin di sana dibikin yang ke Mbak Ririnnya 4 sama 5, 3 sama 4 kali ya. Itu sama 4. Iya, tapi ini Ah, lebih ya, tepatnya ah. ke metode. Iya, Ini makanya ada itu udah masuk soal pedagogik itu Mbak kalau di ini sebenarnya. iya. Oh, gitu. Jadi kalau Iya, metode yang saya sebut barusan, Ibu sudah paham? Metode yang dari kita bikin dulu kalimat, habis kalimat kita penggal menjadi kata, dari kata kita penggal menjadi suku kata menjadi kata. Terus dari suku kata menjadi huruf, dari huruf menjadi suku kata lagi, dari suku kata menjadi kata. Ya, dia tuh muter-muter gitu. Nah, metodenya itu untuk menulis dan membaca permulaan. Oke lah, bisa kita bedah yang sekarang. Mumpung masih ini ya. Iman, Iman, sudah malam, tidur lagi. Ini, yang metode ini, yang nomor 1 di kompetensi profesional 4 loh, Bu. Bisa sebuah Ibu aliran cek? teori menekankan pada keaktifan siswa, benar? Bukan. Metode yang terakhir, metode memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum. Nanti Ibu tandain saja yang udah kita bahas. Ibu lingkari Heeh. saja. Ketemu soalnya metode memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum Belum. Pak, sebentar. di lembar-lembar terakhir kayaknya. Di lembar-lembar terakhir. Oke. Coba aku lihat dulu. Yang banyak metode-metode di situ. Metode. Iya, yang terakhir ini kayaknya. Metode memperkenalkan gambar utuh dan kalimat secara umum. Em, nggak ada tuh Mbak. Nggak ada ya. Mm-mm. Jadi dia mampu belajar. Jadi yang Ibu baca tadi yang ada sama Ibu soalnya? Sama pedagogik. Ntar aku lihat dulu. Nah ini kali ya. Posisi apa? Benda-benda yang dari kelas memasukkan pada matriks. Nah, manakah indikator sesuai dengan soal berikut? Suatu mada pembelajaran melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan, bukan? Oke, kalau yang di bawah yang terakhir tadi, yang soal terakhir kita bahas, Ah,
Ini Nah, soalnya iya di bawahnya ada apa? sebuah Budi aliran dan Hanif. Bukan Budi dan Hanif, dua kakak teori. beradik. Bukan ya? Bukan, bukan. Oh, beda berarti ya. Atau bukan dengan saya kali. Ya, kayaknya. Iya, kita ini aja. Nanti paling tanya Ini ada, sama Mbak Ayunya dulu paling. iya, ini ada metode. Tadi tuh yang saya sebutkan. Metode itu biasanya dipakai di kelas rendah. Metode membaca, menulis, membaca permulaan. Jadi metode itu ada namanya metode SAS, struktur analisis sintaktik. Jadi dia itu kita itu bikin kalimat dulu disertai gambar. Contohnya Budi Mm-mm, sedang melukis gitu. mm-mm. Jadi itu dipisah dari kalimat, kita pisah lagi menjadi kata. Jadi Budi sedang melukis, berarti di situ ada 3 kata. Nah, di dalam 3 kata itu kita penggal lagi, misalkan satu kata itu berarti setiap katanya hanya terdiri dari satu unsur, nggak bisa kita pecah menjadi 2 unsur kayak soal kita yang semalam ya kan. Mm-mm. Jadi kalau ketemu soal yang seperti itu, yang dari kalimat menjadi kata, dari kata menjadi suku kata, dari suku kata menjadi huruf, itu berarti metodenya metode SAS, struktur analisis sintaktik. Dia berstruktur. Struktur analisis sintetik ya. SAS, SAS saja, disingkat aja SAS. SAS. Struktur analisis sintetik. Iya. Hmm. Terus Tina sudah pandai menuliskan namanya sebelum ia masuk SD. Kemungkinan besar Bu Ratna, guru TK-nya telah mengenalkan menulis permulaan. Ini banyak menulis permulaan ini soalnya. Selain diajari menuliskan namanya, Tina dikenalkan menulis kata yang dia tahu. Misalnya buku, baju, Hmm. satu. Itu dibaca ya, Bu. Dipenggal. Dipenggal Mm-mm. menjadi persuku kata. Buku gitu. Buku gitu. Baju, baju gitu. Nah, Oh, itu jadi berarti sama kayak soal-soal kita yang di atas ya, yang iya, pemenggalan-pemenggalan kata itu. Ha-ha. iya. Nah, kalau dia bukan kalimat, dia itu tidak, kalau buku itu kan hanya kata, bukan kalimat. Nah, Mm-mm. beda lagi dengan metode SAS tadi. Kalau metode SAS dia kalimat gitu. Kalau ini dia kata. Kalau kata itu metode suku kata. Ya, kalau kata yang dipenggal itu adalah metodenya metode suku kata, dia bukan metode SAS. Kalau SAS tadi itu dia terstruktur dari kalimat menjadi kata, dari kata menjadi suku kata, dari suku kata menjadi huruf gitu. Jadi dikembalikan lagi dari huruf menjadi suku kata, dari suku kata menjadi kata, dari kata menjadi kalimat gitu. Oh, dari Kembalikan besar lagi. ke kecil ya. Nah, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar lagi. Itu SAS, struktur analisis sintaktik. Tapi kalau suku kata, bedanya dengan metode SAS dengan metode suku kata, kalau SAS dia berupa kalimat, kalau suku kata dia hanya berupa kata. Gitu. Dan kalau kata dia tidak dipenggal menjadi huruf, hanya sebatas suku kata saja. Mati deh ya kalau suku kata tuh hanya sebatas itu kayak gitu, nggak bisa Iya, dikembangkan lagi, gitu. nggak bisa Nggak bisa diperbesar, dikembang. nggak bisa diperkecil lagi. Iya. Hmm. Jadi kalau suku kata, oke lah kata kuncinya cuma di suku kata gitu. Berarti dia suku kata, dari kata itu menjadi suku kata, cuma gitu aja. Hanya Nggak bisa mengubah berkembang. dari, iya. Terus awalan me. Nah, ini ada awalan. Tadi kita membahas imbuhan. Iya, Kalau imbuhan imbuhan. itu ada mengan, menan. Nah, kalau yang hanya yang Ibu sebut tadi, eh, me, meng, hancur, lebur, Kan. kan gitu. Heeh. Menghancur leburan. Pengan ya. Pengan, ya, Pengan. penghancur leburan. Nah, kalau yang Ibu pilih pertama, tadi kan itu ada peng,
hancur, lebur, Lebur, an heeh. gitu. Nah, kalau itu disebut dengan awalan dan akhiran gitu. Nah, beda dengan imbuhan. Kalau imbuhan dia ada temannya gitu. Kalau awalan itu ada mi, ada eh, apa-apa aja sih yang termasuk ke dalam imbuhan? Ada mi, ada men, ada mengi. Mm-mm. Eh, penggabungan ya dia ya di ini. Iya, Kalau itu kalau kalau awalan imbuhan. akhiran di awal dan Kalau di awal akhir ya. di awal dan di akhir gitu. Nah, contohnya awalan me bila bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf KTSP, maka huruf tersebut akan meluruh kata dasar. Misalnya meluruh kata dasar tuh paham nggak sih Bu meluruh kata dasar? Enggak apa tuh melulu kata. Meluruh kata dasar misalnya dia jadi contek, mencontek kan? Jadi menyontek gitu nah. Oh iya iya iya. Ah, P-nya berubah gitu. Eh, apa lagi sih contohnya tuh selain mencat gitu nah. Jadi